Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiro Haniatur Rahmah, NIM 0601072301. Di sini, saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang akan menjelaskan strategi Qurrat Al-Qalam dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab. Di sini, saya menemukan dari 3 macam, yaitu yang pertama, pengertian strategi Qurrat Al-Qalam, yang kedua, konsep pada strategi Qurrat Al-Qalam, dan yang terakhir yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan strategi Qurrat Al-Qalam. Dari penjelasan pengertian strategi Qurrat Al-Qalam adalah strategi pembelajaran dalam keterampilan berbicara Maharah Al-Qalam dalam bahasa Arab. Dengan menerapkan strategi Al-Qalam yang efektif, diharapkan siswa dapat menguasai keterampilan berbicara bahasa Arab dengan baik. Tujuannya, mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi lisan dalam bahasa Arab, dan juga dapat mengembangkan kelancaran, kefasihan, dan ketepatan dalam berbicara bahasa Arab. Dalam dunia globalisasi informasi dan komunikasi saat ini, bahasa Arab memainkan peran penting dalam hubungan manusia. Pentingnya bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi telah mencapai skala global, bukan hanya karena dorongan agama, tetapi juga perdagangan, politik, dan motivasi pendidikan. Bahasa Arab menjadi semakin menarik untuk dipelajari. Oleh karena itu, dari segi pendidikan, bahasa Arab sangat penting melalui strategi, metode, dan pengajaran yang menarik dan inovatif juga kreatif. Hal tersebut perlu direalisasikan guna mencapai kemahiran berbahasa, terutama pada kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab. Ketika belajar bahasa Arab, ada 3 kompetensi yang harus dicapai. Pertama, kompetensi linguistik yang mengacu pada kemampuan belajar untuk membedakan kata-kata bahasa Arab dan pelafalannya, memahami struktur bahasa, memahami dasar teks bahasa, dan memiliki pengetahuan serta penggunaan kosakata bahasa Arab. Yang kedua, komunikasi yang efektif, di mana siswa dapat menggunakan bahasa Arab untuk mengungkapkan pikiran dan pengalaman dengan cara yang kompetensi. Ketika menggunakan strategi Qurrat Al-Qalam ini, guru menggunakan strategi Qurrat Al-Qalam dengan bahasa Arab. Kita bisa mengenal materi bahasa secara bertahap sambil bermain. Siswa membentuk kalimat dengan mengucapkan kata demi kata saat mereka bermain. Bermain sebagai kebutuhan mencerminkan perkembangan siswa, sehingga strategi seperti ini dianggap efektif. Dalam strategi ini, siswa diajak untuk mengusulkan pertanyaan seputar materi yang dipelajari dalam kelas. Dengan bantuan strategi ini, siswa dapat dengan cepat mengingat mufradat atau kosakata yang baru. Selanjutnya dapat digunakan ketika berbicara bahasa Arab dengan mandiri. Yang kedua, konsep pada strategi Qurrat Al-Qalam. Strategi Qurrat Al-Qalam ini saya melibatkan mengajukan pertanyaan dan melemparkan bola sambil berbicara dalam bahasa Arab. Peserta didik akan melakukan aktivitas tanya jawab dengan teman sebangkunya. Satu-satunya perbedaan strategi ini dapat dimiripkan dengan al-su'al al-musalsal. Nah, di sini dalam melemparkan bola disebut snowball throwing. Snowball throwing ini menilai pemahaman siswa dan kemampuan siswa yang lainnya. Oleh karena itu, pembelajaran aktif sangat penting bagi siswa, terutama mereka yang duduk di kelas bawah. Pembelajaran aktif dan ikut serta siswa dalam proses pembelajaran, mendorong salah satu strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dan tujuan pembelajaran ini dapat mengarahkan proses pembelajaran siswa menjadi lebih baik. Pembelajaran bahasa Arab menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kesulitan memahami kata-kata lain. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan membaca dan mempelajari kata-kata baru. Nah, adapun muncul perasaan malas untuk belajar, kurangnya semangat dan kemauan untuk berbicara bahasa Arab. Dari model pembelajaran strategi snowball throwing, siswa senang bermain dengan bola kertas yang mereka lempar ke teman sekelasnya, yang membuat lingkungan belajar menjadi lebih menyenangkan. Siswa juga memiliki kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, yang memberi mereka kesempatan untuk melatih keterampilan berpikir mereka. Siswa juga lebih terlibat dalam proses pembelajaran ketika diberi pilihan, karena mereka tidak yakin dengan jawaban atas pertanyaan temannya. Adapun kekurangan strategi Qurrat Al-Qalam yang lainnya, yang pertama, informasi tidak terlalu umum dan hanya berkaitan dengan apa yang sudah diketahui siswa. Maka dari itu, dalam proses pembelajaran ini, guru akan menyiapkan informasi atau soal yang berkaitan dengan bahasa Arab yang tidak diketahui oleh siswa. Maka dari itu, siswa akan berpikir secara kritis dan inovatif. Selanjutnya yang kedua, jika guru tidak menjadi tingkat bakat siswa, maka siswa yang pasif akan terus menjadi pasif. Maka dari itu, sebagai guru, kita akan mendorong dan mantau siswa agar siswa yang pasif menjadi aktif kembali, dan juga belajar menjadi menyenangkan, dan strategi ini akan menjadi yang sesuai dalam proses pembelajaran bahasa Arab ini.
Model pembelajaran snowball throwing ini memiliki beberapa kekurangan. Beberapa di antaranya, yang pertama, kelas menjadi gaduh dari waktu ke waktu. Yang kedua, pemahaman siswa terhadap materi kurang baik. Yang ketiga, pembagian kelompok ditentukan oleh siswa sendiri, maka kelas menjadi tidak kondusif. Yang keempat, tidak adanya pendekatan antara siswa ketika berkelompok sehingga tidak suka bekerja sama. Yang kelima, terdapat ketua kelompok yang tidak mengkomunikasikan informasi sesuai dengan petunjuk guru sehingga anggota kelompok dan orang lain akan kesulitan memahami materi pembelajaran. Yang keenam, kemampuan siswa dan memahami informasi yang disampaikan oleh ketua. Dan adapun kelebihan dalam pembelajaran strategi Kurot Al-Kalam dalam pembelajaran snowball throwing. Di antaranya yaitu yang pertama, suasana belajar menjadi hidup dan menyenangkan. Yang kedua, siswa akan aktif untuk bertanya. Yang ketiga, kesiapan siswa dalam mengungkapkan pemikirannya akan semakin meningkat. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa dengan temannya akan saling berbagi pengetahuan. Selanjutnya ada strategi takbir al-musawwar dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab. Di sini saya mengambil tiga macam. Yang pertama, pengertian strategi takbir al-musawwar. Yang kedua, tujuan pembelajaran pada strategi takbir al-musawwar. Dan yang terakhir, yang ketiga, langkah-langkah dalam strategi takbir al-musawwar. Ada pengertian strategi takbir al-musawwar. Strategi ini yaitu aktivitas pembelajaran mengarang lisan yang dipergunakan oleh guru dalam proses pembelajaran melalui gambar-gambar yang tersedia atau suatu cara yang berkaitan dengan strategi takbir al-musawwar. Pembelajaran bahasa Arab MI merupakan proses atau kegiatan di mana guru berinteraksi dengan siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengajarkan bahasa Arab secara efektif, sebagai fasilitator, guru harus mampu menetapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Strategi takbir musawwar merupakan salah satu strategi yang efektif digunakan dalam pembelajaran kalimat ismiyah dan fi'liyah, dan mampu meningkatkan maharatul kalam siswa di madrasah ibtidaiyah. Juga pada strategi takbir musawwar ini diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi siswa di madrasah ibtidaiyah. Takbir musawwar adalah salah satu metode pengajaran linguistik yang digunakan oleh guru dalam proses pengajaran bahasa Arab, menjadi sasaran untuk membagikan ide-ide siswa untuk mengungkapkan dalam pembicaraan bahasa Arab. Strategi takbir musawwar dapat mendorong siswa meniru alur cerita guru dengan cepat menggunakan bantuan visual media. Strategi takbir al-musawwar ini adalah aktivitas pembelajaran mengarang lisan yang diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran melalui gambar-gambar yang tersedia. Strategi ini menggunakan gambar atau foto sebagai media pembelajarannya. Gambar atau foto merupakan media yang umum dipakai untuk berbagai macam kegiatan pembelajaran. Gambar yang baik bukan hanya dapat menyampaikan saja, tapi dapat digunakan untuk melatih keterampilan berpikir serta dapat mengembangkan kemampuan imajinasi siswa. Misalkan, diberikan kepada siswa sebuah gambar, kemudian mereka disuruh untuk menceritakan kejadian yang nampak pada gambar sesuai dengan persepsinya. Pada hakikatnya, strategi ini menggunakan tahap bercerita dengan mengarang lisan. Bercerita merupakan suatu kegiatan untuk mengekspresikan suatu objek atau fenomena yang dilakukan secara lisan. Dalam pembelajaran bahasa, kegiatan ini dapat dilakukan melalui pemberian stimulus atau rangsangan maupun tanpa stimulus, yakni bebas. Tujuan pembelajaran pada strategi takbir al-musawwar yaitu bertujuan untuk membantu siswa dalam mengingat kosakata dengan menggunakan alat bantu gambar sehingga dapat membantu siswa berlatih berbicara dalam bahasa Arab dan memahami arti dari bahasa Arab tersebut. Berdasarkan langkah kegiatannya, strategi ini sering diterapkan pada jenjang sekolah dasar atau menengah agar bisa menuntut dalam penguasaan kosakata bahasa Arab supaya dapat memperbaiki keterampilan berbicara dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah strategi takbir al-musawwar. Untuk menerapkan strategi ini ada pun langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan gambar yang sesuai dengan tema yang diajarkan. Sebagai guru, kita sebelum menyampaikan materi kepada peserta didik, guru harus menyediakan gambar yang sesuai dengan tema yang diajarkan. Yang kedua, guru memberikan materi untuk mengarang lisan. Yang ketiga, guru boleh menunjuk siswa secara individu atau menyatukannya menjadi beberapa kelompok. Yang keempat, guru membagikan beberapa gambar sebagai media untuk bercerita. Yang kelima, guru meminta setiap individu atau kelompok untuk bercerita secara langsung sesuai gambar yang tersedia dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, seperti mempresentasikan kepada teman sekelompoknya. Dan yang terakhir, guru memberikan tentang alur cerita dari gambar tersebut. Kemudian guru meminta salah satu siswa untuk menceritakan kembali alur cerita yang telah diceritakan oleh guru dan meminta siswa lain untuk mendengarkan penjelasan temannya, seperti mempresentasikan ke depan kelas atau di teman sekelompoknya. Sekian penjelasan dari strategi Kurot Al-Kalam dan strategi takbir al-musawwar.
apabila ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya dari perwakilan dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.